Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih pada jemaah, bersyukur kepada Allah dapat salat subuh berjemaah di Masjid An-Nur. Kita boleh membuat moto ataupun slogan An-Nur nuhibbuhu wa yuhibbuna. Kita sangat mencintai surah An-Nur. Surah An-Nur ini mencintai kita. Orang yang mencintai rumah Allah, hidupnya akan dijaga Allah. Tadi ayat yang dibaca imam dalam salat, ayat tentang cinta masjid. Ayat tentang cinta masjid perlu didalami itu supaya cinta masjid itu semakin mendalam. Ayat surah An-Nur tuh fi buyutin azinallahu an turfa, itu ayat tentang cinta masjid. Patutnya ayat-ayat seperti ini bertempat di hati setiap pecinta masjid supaya dia semakin cinta sampai ke penghujung usia. Allahumma ij'alna minal muhibbina li baitika hatta al-mamat banina wa hafadah. Ya Allah, jadikanlah kami dan jemaah ini menjadi pencinta masjid sampai ke ujung usia anak cucu kami juga nanti bila kami sudah tiada. Baik, tajuk kecilnya sebenarnya yang di muka surat pertama itu pengguna biasa atau sebagai pelabur. Itu sebenarnya di surat pertama ini mengambil ungkapan Profesor Dr. Syekh Muhammad Ratib An-Nablusi hafizahullah, ulama yang masih hidup, yang masih berceramah hari-hari, bertazkirah hari-hari. Kalau kita kenal, alhamdulillah. Kalau tak kenal dengan dia, cobalah kenali dia. Profesor Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi, dia sebaris dengan Profesor Dr. Yusuf Qaradawi yang baru meninggalkan kita. Profesor Dr. Yusuf Qaradawi juga sangat mengambil barat tentang masa. Ini babnya tentang masa ya. Kebetulan di sini ada saya bawa buku Nilai dan Harga Waktu dalam Kehidupan Muslim, karangan Prof. Qaradawi. Jadi saya mengambil sedikit dan saya hubungkan dengan gagasan Profesor Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi. Dia berceramah di internet semenit lebih saja. Ini linknya. Dia berceramah semenit lebih. Ini kata-katanya di sini. Sebelah kanan itu bahasa Arab, itulah cakapnya. Sebelah kiri itu dialih bahasakan ke dalam bahasa Melayu. Apa maknanya? Pengguna biasa atau sebagai pelabur. Orang yang mau datang sembahyang subuh ke masjid itu pelabur. Dia melaburkan masanya. Berapa lamalah kita bersiap-siap untuk pergi ke masjid, pergi ke surau, kita duduk di masjid, duduk di surau. Berapa lama? Contohnya setengah jam, 45 menit, 1 jam. Bagi yang tadarus sesudah salat contohnya. Yang 1 jam itu, yang 45 menit, yang setengah jam itu nilainya sangat luar biasa. Antara lain dalam hadis sahih selalu kita dengar, dan dulu dalam membicarakan buku merebut pahala berlipat ganda selalu disebut orang yang datang sembahyang subuh berjemaah di pagi hari ke rumah Allah, tidurnya dikira ibadat dan dia mendapat bonus seperti mengaji sembahyang 1 malam tak tidur. Itu nilai yang dia raih. Jadi dia melabur. Orang yang datang ke masjid itu melabur dia. Kita dapat bonus seperti naik haji. Kita boleh meraih bonus 5 haji 1 hari dari bab salat berjamaah. Itu yang sudah dibincang dulu dalam kitab merebut pahala ya. Ini maksudnya. Kalau orang tidak ke masjid, dia pengguna biasa saja. Kalau orang ke masjid atau ke surau, dia pelabur. Bahasa Arabnya mustasmir. Yang tidak melabur itu mustahlik. Nah, sini ada teks Arabnya. Katanya ada di sini, al-waktu imma yunfaq istihrakan wa imma yunfaq istismaran. Pendek saja. Masa itu sama ada digunakan sebagai pelabur, maka dia akan mendapat untung yang luar biasa. Kalau dia didik anaknya, keluarganya untuk mencintai rumah Allah, nanti dia meninggal, anaknya pergi ke masjid, ayahnya sudah meninggal, pahalanya masih hidup. Ayahnya sudah meninggal, pahalanya masih hidup.
sampai ke anak cucu, insya Allah. Tapi kalau anak tidak dididik cinta masjid, bila ayah meninggal, mak meninggal, anak jauh hatinya dari masjid, padahal masjid itu dekat di mata tapi jauh di hati. Tiba-tiba meninggal ayah dan ibu, anaknya hendak ke masjid. Jangan-jangan nanti ayah meninggal, dosanya hidup. La ilaha illallah. Nah ini, yunfaq istihlakan digunakan sebagai pengguna biasa saja, ataupun sebagai pelabur. Nah, kita ini melabur. Ini istilah Prof. Nablusi ya, cantik. Yang datang sholat ke masjid itu melaburkan masanya. Masa itu kapital, masa itu rasmal, modal. Kita dikasih 24 jam sehari semalam. Kalau kita mengamalkan pendekatan merebut pahala yang sehari itu sudah dibincang 4 tahun di sini ya. 4 tahun di sini membincangkan buku merebut pahala berlipat ganda dalam masa singkat. Orang itu dengan melaburkan masanya dalam ketaatan boleh meraih nilai 100 tahun satu hari. Itu sudah dibincangkan dalam buku merebut pahala. Contohnya lah ya. Nah, di sini dicakap yunfaq istihlakan kama yaf'al mu'zamun nas. Orang itu sebagai mustahlik pengguna biasa seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Kebanyakan orang tak mengira masanya. 24 jam tak ada pegang Quran, enggak apa sama dia. Satu halaman Quran, 5 menit, 10 menit enggak sempat bersama kitabullah. Padahal kitabullah itu makanan asasnya. Kitabullah itu obat. Kalau orang yang jauh dari kitabullah, banyak ayat ancaman dalam Quran orang yang menjauhi kitabullah. Banyak sekali. Sangat takut kita ya. Nah, yunfaq istihlakan kama yaf'al mu'zamun nas al-yawm. Kebanyakan manusia katanya menggunakan masanya tidak kira untung dan rugi. Akhirnya katanya datanglah maut. Thumma yudahihimul maut. Kemudian datang maut dengan mengejut. Nah, bila orang itu tidak menggunakan masanya waktu dia hidup dengan maksimum, tiba-tiba datang maut, mereka diancam dalam Quran dalam surah Al-Mu'minun. Ancaman kepada orang yang lalai dan lengah ada dalam surah Mu'minun, matinya susah. Ayat 99 dan 100 surah Mu'minun ya, boleh dirujuk nanti. Hatta iza hadara ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Orang yang lengah dan cuai bila datang maut, ya Allah, janganlah dulu ya Allah. Ya Allah, irji'uni, tangguh dulu ya Allah. La'alli a'malu salihan. Aku nak ke masjid, aku nak ke An-Nur, aku nak ke Masjid Itulah rata tangisnya. Ada dalam Quran ya. Orang yang lengah dan cuai, bila dia nak meninggal, dia menyesal dan takut sudah tertera dalam Al-Quran. Kalau nak bagi yang buka Quran, halaman 348. Halaman 348 ayat 99 dan 100. Irji'uni la'alli amalu salihan. Tangguh kematianku dulu ya Allah. Aku ingin ke masjid, aku ingin baca Quran, saya ingin bertahajud, saya ingin salat duha, saya ingin hadir dalam majelis ilmu. Contohnya ya. Lalu di sini dicakap apa? Lakin al-mu'minin. Kita pergi ke peringkat 2 saja. Tapi si mukmin yunfiquna waqtahum infaqan istismarian. Si mukmin akan berinfak menggunakan masanya. Infak di sini masa tuh ya. Infak ini masa. Menginfakkan masa dengan baik serta meraih pulangan yang luar biasa. Masa bagi si mukmin adalah modal. Dah cakap tadi dia, kita dikasih modal 24 jam sehari semalam, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan contohnya ya, ataupun 31 hari. Masa bagi si mukmin adalah modal. Bermakna si mukmin mesti menggunakan masa dalam perkara yang bermanfaat. Setelah masa berlalu ada kemanfaatan yang mereka raih. Hal ini sejalan dengan peringatan Allah, peringatan mesra dalam surah Al-Asr wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Kalau tengok di YouTube nanti tazkirah di Brunei tentang Al-Asr ini lebih 10 siri itu ya. Ada di YouTube. Apa tuh tazkirah tentang suratul Asr, lebih 10 siri. Boleh diikuti nanti. Demi masa, Allah bersumpah dengan masa, menunjukkan masa itu penting. Itu maka dikatakan masa itu modal kita hidup. Innal insana lafi khusr. Majority tertinggi manusia itu rugi hidupnya. Yang tak ke masjid rugi, yang tak ke surau rugi, yang tak baca Quran rugi, yang tak mau hadir majlis ilmu rugi, yang tak tahajud rugi, yang tak salat duha rugi.
yang hanyut dengan media genggaman, rugi. Karena dosanya bertambah, pikirannya kusut, hatinya kotor, kehidupannya tak terurus. Kalau ingin diurus kehidupan, cintailah rumah Allah. Dalam hadis Imam Tirmidzi katanya, "Asya bi khair, mata bi khair." Orang yang mencintai rumah Allah itu alladzina yuhibbuna buyutallah, asya bi khair wa mata bi khair. Hidup matinya akan diurus Allah. Saya teringat banyak kisah jemaah ya. Antara lain seorang sahabat saya di Brunei Darussalam dari negara Thailand. Dulu kawan saya juga mengaji di Arab. Tiba-tiba sama-sama bertugas di Brunei. Dia ini memang cinta masjidnya luar biasa, cinta Al-Qur'annya sangat maksimum. Hari dia meninggal itu, dia meninggal lepas subuh macam ini, waktu menunggu salat 2 meninggal di masjid. Nah, ceritanya nanti boleh saya forward. Cerita sahabat baik, pencinta masjid, pencinta Al-Qur'an, pencinta ilmu, pencinta zikir, pencinta salat, meninggal di masjid sesudah sembahyang subuh. Dia ke masjid naik motor, macam di Brunei juga ya, di Malaysia. Naik motor sendiri karena rumahnya tidak jauh dari masjid. Baliknya dah menjadi jenazah ahlul jannah. Begitulah ya. Katanya di sini Allah bersumpah dengan masa secara mutlak. Pada hakikatnya masa adalah zaman yang dilalui. Kebanyakan manusia merugi karena masa berlalu sedemikian rupa tanpa perkiraan. Tidak dikiranya masa itu, tidak dilaporkannya masanya. Terkecuali jika masa digunakan dalam meraih keuntungan. Bermakna ya, salah spellingnya. Si mukmin bergiat mencapai iman yang dimilikinya. Alladzina amanu. Dia coba menguraikan makna surat Al-Asr. Amanu wa amilus shalihat, mereka meraih amal saleh serta mengajak ke jalan Allah, wa tawassaw bil haq, malah sabar dalam mencari kehakikat, wa tawassaw bis sabr. Ia juga menerapkan hakikat tersebut dan berdakwah mengajak insan sejagat menuju hakikat. Itu maksud kandungan surat Al-Asr. Jadi saya ingat itu sajalah dulu ya. Di belakang ini ada sedikit tambahan. Orang yang mencintai rumah Allah, kalau hidupnya istiqamah, inilah yang diantara poin-poin buah manis yang akan dipetiknya. Ini diambil pada ayat surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, ayat 30, 31, 32. Inilah diantara hikmah kalau kita tuh istiqamah dalam menerapkan iman kita, karena di sana disebut juga qalu rabbuna Allah. Mereka meyakini Allah sebagai Rabb. Rabb itu apa? Tadi malam ada juga bincang dengan sahabat di homestay. Rabb itu Tuhan, katanya. Rabb itu bukan Tuhan. Ini di antara makna Rabb dalam tafsir ya. Rabb itu banyak al-ilah, al-malik, as-sayyid, al-murabbi, al-mudabbir, al-muslih, al-mutasarrif, al-jabir, al-ma'bud, al-mutammim, al-mun'im, al-qayyim. Di sini saja ada 12 makna Rabb. Jadi kita karena berusahalah mendalaminya ya. Mungkin boleh di follow up nanti oleh sahabat-sahabat lain. Terakhir sekali disampaikan hadis, katanya bila orang itu meninggal dunia, kita akan menempuh laluan ini. Iza wudi'atil janazatu fahtamalah rijal ala a'naqihim fa in kanat salih qalat qaddimuni. Orang yang saleh, pecinta masjid, pecinta Al-Qur'an, bila dia meninggal dunia, dia nak cepat masuk kubur. Qaddimuni, cepatlah sikit. Dia gelisah kalau terlambat dibawa ke kubur. Nak cepat, qaddimuni, cepatlah sedikit katanya. Tapi sebaliknya wa in kanat ghaira salihah, kalau bukan jenazah orang yang saleh, qalat li ahliha ya wailaha aina yadhhabuna biha yasma' sautaha kullu syai' illa al-insan walau sami'al insan la sa'iq. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Orang yang bukan saleh tidak termasuk kategori orang yang saleh. Bila dia meninggal, waktu mana diantar ke kubur, dah diusung, dah masuk van, kemana lah kamu ini mau bawa saya? Kak, saya ini mau diantar kemana ini? Aina yadhhabuna biha, mau dibawa kemana saya ini? Tidak ada pilihan lain katanya. Dia dah nampak bahwa tempat yang akan dituju itu masalah, lubang-lubang neraka. Itulah ya, mudah-mudahan bermanfaat. Orang yang pencinta masjid, pencinta rumah Allah, orang itu melaburkan masanya
dia boleh meraih nilai beribadat berbulan-bulan, bertahun-tahun, malah lebih 100 tahun, lebih dari Lailatul Qadar. Orang yang betul-betul cinta masjid dengan ilmu seperti yang dibaca dalam surah An-Nur tadi, kebetulannya surah An-Nur ya, fi buyutin adinal an turfa. Tengok di penghujung ayat tuh result yang dicapai oleh pencinta masjid di surah An-Nur, di penghujungnya dikatakan apa di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Liyajziyahumullahu ahsana ma'amilu. Malah lagi wa yazidahum min fadlih. Tengok di sini ya. Ini kalau dihuraikan cantik sekali. Surah An-Nur, bismillahirrahmanirrahim. Safah kam. Halaman 354 355. Rizal orang mencintai masjid dalam 355, liyajziyahumullahu ahsana ma'amilu wa yazidahum min fadlih wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Inilah buah manis akan dipetik oleh yang melaburkan masanya untuk mencintai surau dan masjid. Allah akan membalasnya ahsana ma'amilu, lebih bagus daripada apa yang dilakukannya. Dah cakap tadi dapat bonus naik haji, dapat pahala berqiyamul lail 1 malam, kemudian pahala perlangkah, kemudian pahala duduk di masjid, dapat doa malaikat, dapat nilai zikir berganda. Wa yazidahum min fadli, malah ditambah lagi. Itu yang diterangkan di dalam hadis ya, wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Mudah-mudahan kita termasuk pencinta masjid. Ada doanya tadi ya, Allahumma, boleh dibaca ya, Allahumma ij'alna minal muhibbina li baitika hatta al-mamat banina wa hafada. Allahumma ij'alna minal muhibbina li baitika hatta al-mamat banina wa hafada. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatta al-mamat banina wa hafada. Mudah-mudahan nanti kalau mau tagnya boleh minta sama imam kita Syekh Walid ya, hafizahullah. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah semuanya. Aqulu qouli hadza inni uhibbukum fillah wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.